Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yobi Novialbi, NIM 230512044143 dari kelas TI D23. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari komputer. Pengertian komputer. Definisi komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung sehingga akan membentuk suatu sistem kerja. Sistem dalam komputer tersebut dapat melakukan pekerjaan secara otomatis berdasarkan program yang diperintahkan kepadanya, sehingga mampu menghasilkan informasi berdasarkan data dan program yang sudah ada. Secara etimologi, kata komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare, yang artinya menghitung. Sehingga secara sederhana, pengertian komputer adalah alat yang digunakan untuk menghitung aritmatika. Pada umumnya, sebuah komputer terdiri dari 3 elemen utama, antara lain: 1. Perangkat keras hardware. Dalam sebuah perangkat keras terdiri dari prosesor, RAM, hard disk, motherboard, dan CPU. 2. Perangkat lunak software, yaitu sistem operasi dan juga berbagai aplikasi yang dimasukkan ke dalam hardware dan bekerja sesuai dengan perintah dari pengguna. 3. Pengguna komputer, brainware, yaitu pemakai atau operator komputer yang menggunakan komputer. Selanjutnya adalah penemu komputer, yaitu Charles Babbage. Charles Babbage adalah seorang matematikawan asal Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer. Komputer yang dapat diprogram. Sebagian dari mesin yang dikembangkannya tetapi tidak selesai, sekarang dapat dilihat di Museum Sains London. Pada tahun 1991, dengan menggunakan rencana asli dari Babbage, sebuah mesin diferensial dikembangkan dan mesin ini dapat berfungsi secara sempurna, yang membuktikan bahwa gagasan Babbage tentang mesin ini memang dapat diimplementasikan. Charles Babbage lahir di Inggris di Jalan Cosby Road nomor 44, Walworth Road, London. Ada beberapa pendapat tentang tanggal kelahiran Babbage. Obituari yang dimuat dalam harian The Times menyebutkan kelahirannya pada tanggal 26 Desember 1792. Namun beberapa hari kemudian, seorang keponakan Babbage menulis bahwa Babbage sebenarnya dilahirkan setahun sebelumnya, pada 1791. Telah terdaftar di paroki St. Mary Newington, London, menunjukkan bahwa Babbage dibaptis pada tanggal 6 Januari 1792. Itulah yang mendukung tahun kelahiran 1791. Setelah tinggal dan bekerja selama lebih dari 40 tahun di Jalan Dorset, Marylebone, London, Inggris, Charles Babbage dikabarkan meninggal di usianya yang ke-79 pada 18 Oktober 1871. Di sana akibat masalah ginjal dan peradangan pada kandung kemih. Babbage dimakamkan di Kensal Green Cemetery, London. Selama masa hidupnya, ia menolak gelar Satria dan Baronet. Ia memang gak setuju dengan gelar bangsawan,
turun-temurun. Menurutnya, gelar seharusnya didasari dari kehidupan seseorang. Beck sendiri memang bersedia untuk mendonasikan otaknya untuk ilmu pengetahuan. Saat ini otaknya dibagi dua dan disimpan di dua museum berbeda, Antiquarian Museum dan Science Museum. Selanjutnya masuk ke sejarah komputer. Secara garis besar, pengembangan komputer terbagi dalam 4 generasi. Komputer generasi pertama 1940 sampai 1956, komputer generasi kedua 1956 sampai 1963, komputer generasi ketiga 1963 sampai 1971, komputer generasi keempat 1971 sampai 1980, komputer generasi kelima sekarang sampai masa depan. Komputer generasi pertama 1940 sampai 1956. Maka komputer generasi pertama ini digagas oleh insinyur asal Jerman yang bernama Konrad Zuse. Komputer ini dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar. Misalnya ENIAC, komputer pertama di dunia ini mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama juga menggunakan machine language, yaitu level bahasa pemrograman paling rendah yang bisa dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Komputer ini digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atanasoff Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data, dan ukurannya memakan satu ruangan. Komputer generasi pertama dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Ciri lain komputer generasi pertama adalah penggunaan tabung vakum yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar dan silinder magnetik untuk menyimpan data. Komputer generasi kedua 1956 sampai 1963 dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Ditemukannya transistor pada masa ini mengubah tampilan komputer generasi pertama. Perkembangan generasi kedua menjadi awal perkembangan komputer dengan digantinya tabung hampa dengan transistor. Transistor memungkinkan komputer jadi lebih kecil, murah, cepat, dan hemat energi. Selain itu, pada generasi kedua, memori inti magnetik juga mengalami perkembangan. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah cukup besar, lebih hemat listrik, dan proses operasinya lebih cepat. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan.
Komputer generasi ketiga 1963 sampai 1971 dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan FHS-nya. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh, Unix. Komputer generasi ketiga ditandai dengan pengembangan integrated circuit dalam pemakaiannya. Transistor menjadikan komputer cepat panas. Hal ini yang mengakibatkan komputer generasi kedua mulai digantikan. Lalu pada 1958, Jack Billy menciptakan IC atau Integrated Circuit Chip. IC ini adalah gabungan kecil yang dapat menampung berbagai komponen menjadi satu. Jadi komputer generasi ketiga memiliki ukuran lebih kecil, cepat, dan murah. Komputer generasi ini juga memungkinkan untuk dipasarkan secara umum. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi, operating system, yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Selanjutnya komputer generasi keempat 1971 sampai 1990-an. Dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke perkembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang. Dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja, teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Komputer generasi keempat memiliki terobosan berupa mikroprosesor yang dapat menyatukan ribuan IC ke dalam sebuah keping silikon. Kalau komputer generasi pertama yang besarnya bisa menempati seluruh ruangan, komputer generasi keempat sudah dapat digenggam manusia. Seiring waktu, mereka pun dapat dihubungkan dalam sebuah jaringan yang kemudian menjadi awal perkembangan internet. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large-scale integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large-Scale Integration (VLSI) memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Seiring dengan menjamurnya penggunaan komputer di tempat kerja, cara-cara baru untuk menggali potensial terus dikembangkan. Seiring dengan bertambah kuatnya suatu komputer kecil, komputer-komputer tersebut dapat dihubungkan secara bersamaan dalam suatu jaringan untuk saling berbagi memori, pengguna informasi, dan juga untuk dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Komputer generasi kelima, sekarang sampai masa depan. Komputer yang kita gunakan sekarang ini adalah komputer generasi kelima, ditandai dengan adanya LSI atau Large Scale Integration, di mana ribuan mikroprosesor dapat dipadatkan dalam sebuah mikroprosesor. Komputer ini juga ditandai dengan kemunculan semikonduktor. Penggunaan nanoteknologi dan komputer kuantum juga akan mengubah penampilan komputer yang kita kenal sebelumnya. Komputer generasi kelima dikembangkan untuk bisa merespons suara bahasa dan mampu belajar secara sadar. Contoh imajinatif komputer generasi kelima
adalah komputer fiksi HAL 9000 dalam novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI, HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalamannya sendiri. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga ICOT, Institute for New Computer Technology, juga dibentuk untuk merealisasikannya. Banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal. Namun beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru paradigma komputerisasi di dunia. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.